Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam waltazama bitariqatihi wa tarasama hutah wa ja'ala al-aqidatal islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan li amalihi wa masdaran ihkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rob yang sampai detik ini masih terus mengguyurkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan izin kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara dunia yang sebentar lagi pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun manusia, siapapun orangnya, setakwa apapun ketakwaannya dan sekaya apapun kekayaannya, kecuali dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanya di dunia sementara dan Allah lah tempat kembali kita hakikinya. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya di Majelis Cinta Quran. Tidak terasa Majelis Cinta Quran sudah hampir setahun terus membina umat dengan Islam, menjadikan Al-Quran solusi dan inspirasi. Dan alhamdulillah Majelis Cinta Quran bisa terus konsisten komitmen. Dan kami berterima kasih kepada DKM Baitul Ihsan, Masjid Bank Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk setiap Kamis malam ba'da sholat maghrib, kecuali Kamis malam minggu yang ketiga. Dan pada pertemuan kali ini temanya agak sedikit panas karena di luar sana dingin. Kalau temanya dingin lagi rasanya nanti jamaah pada tidur. Banyak yang pesan ke saya melalui WhatsApp atau melalui BBM atau juga melalui sosial media, Ustadz temanya jangan panas-panas karena kondisi sedang panas. Saya bilang justru tema ini jarang disampaikan para ustadz, bahkan banyak disembunyikan, bahkan banyak umat yang tidak mengerti apa bahaya sesungguhnya dari liberalisme, apa akarnya, dari mana asalnya, dan bagaimana kalau kita mengadopsi dan menyebarluaskannya, dan bagaimana efeknya kepada dunia dan akhirat kita. Maka tanpa perpanjang lebar, ada sebuah istilah yang disebut dengan agama sumber konflik. Bahkan banyak orang mengatakan agama itulah sumber dari seluruh sumber-sumber konflik. Timur Tengah ribut gara-gara agama, Indonesia juga banyak ribut problemnya agama. Orang konflik gara-gara agama, sehingga orang menyimpulkan agama sumber konflik. Lantas kalau kemudian agama sumber konflik, apa solusinya? Maka ada dua pendapat ekstrim. Pendapat pertama yang berkembang di Eropa adalah bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan. Agama tidak layak mengatur kehidupan, dia hanyalah urusan individual belaka. Sementara pendapat yang kedua ekstrim dikatakan bahwa apa? Agama adalah candu. Dear God is thought, agama Tuhan itu sudah mati, Tuhan itu sudah mati. Maka nggak usah bicara-bicara agama, agama sudah mati. Tuhan itu hasil rekayasa berpikir manusia, faktanya Tuhan tidak ada. Agama itu hanyalah buatan manusia untuk kepentingan-kepentingan segolongan manusia. Maka kelompok kedua ini kemudian digelari sebagai ateisme yang nantinya ujung-ujungnya menjadi komunisme, sosialisme. Sedangkan pendapat pertama ini yang disebut dengan sekularisme, yang kemudian sejarahnya akan coba kita lihat. Dan sebelum kita lihat, kita juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas waktunya. Umat itu tidak bisa melewati batas waktunya. La yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Enggak bisa dipercepat, enggak bisa dipercepat dan diperlambat. Karena setiap umat ada ajalnya, maka setiap peradaban juga ada titik akhirnya. Kalau kita lihat, maka Eropa pada zaman dulu sebelum kemudian negara menjadikan resmi Nasrani sebagai kaisar-kaisar menjadikan Nasrani sebagai agama resmi negara, maka ada proses-prosesnya, yakni bahwa imperium-imperium itu, imperium Romawi awalnya tidaklah mau
ya, tidak berkenan menjadi agama itu sebagai sumber dari sumber hukum. Akan tetapi kemudian waktu kemudian berputar dalam masa-masa kejayaannya, akhirnya Kaisar Theodosius ya itu menjadikan agama Nasrani atau gereja sebagai agama resmi negara, bahkan bertindak atas dasar agama. Oleh karena itu, pada abad kegelapan Eropa, kita pernah menemukan bahwa abad kegelapan Eropa ini diambil untuk menandai kondisi masyarakat Eropa yang kacau dan hancur dikarenakan kaum bangsawan dan rohaniawan. Abad kegelapan ini disebut dengan abad kegelapan atau abad keimanan. Jadi semakin banyak orang yang beriman, ternyata hiruk pikuk di Eropa nggak selesai. Sehingga disimpulkan bahwa di sana ada kelompok yang namanya bangsawan, ada kelompok yang namanya rohaniawan, ada kelompok yang bernama cendekiawan, dan ada kaum buruh atau kaum pekerja. Nah, maka kemudian mereka mengistilahkan apa? Ada istilah yang mereka miliki adalah raja oleh Tuhan, hukum oleh raja. Bahkan ada juga istilah apa? Serahkan hak Tuhan kepada Tuhan, pendeta. Serahkan hak Tuhan kepada pendeta, serahkan hak raja kepada kaisar, serahkan hak rakyat kepada kaisar. Artinya apa? Jangan campur-campurkan agama dalam urusan negara. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara, karena agama itu adalah wilayah profan dan negara itu adalah wilayah kotor, wilayah politik, wilayah manusia. Maka kemudian muncullah ini yang namanya abad kegelapan di bidang politik. Golongan bangsawan maupun pekerja mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat, tetapi hanya golongan bangsawan yang boleh mendudukan posisi politis, bahkan bukan pula bahkan termasuk urusan keagamaan. Singkatnya, kekuasaan hanya ada di tangan bangsawan pada masa itu. Jadi kaum pekerja nggak usah ngawur, nggak usah ngelindur untuk jadi bangsawan apalagi pengatur politik. Bahkan muncullah masa kegelapan di bidang sains. Ini yang kemudian kita kenal sebagai pemaksaan nilai-nilai gereja kepada kaum ilmuwan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gereja meyakini bahwa bumi tidak bergerak, lalu memunculkan teori geosentris. Ini yang kemudian kita lihat teori geosentris, bahkan teori ini menyatakan bahwa teori ini berlawanan bahwa gereja juga meyakini bahwa bumi itu datar, sedangkan para ilmuwan menyatakan bumi itu bulat. Nah, apa urusannya? Urusannya akhirnya yang bernama Nikolaus Kopernikus dibunuh. Matanya dicongkel oleh pendeta-pendeta, oleh gereja, kemudian dia dihukum gantung. Nikolaus Kopernikus mati hanya gara-gara penelitian yang luar biasa cerdas, yang kesimpulannya menyatakan bahwa bumi ini bulat, sedangkan gereja memaksakan pendapat bahwa bumi itu datar, bukan bulat. Maka kemudian muncullah Galileo Galilei. Galileo Galilei menyatakan bahwa diperintahkan pergi ke kota Roma untuk diadili dalam kasus dugaan sesaat pada tahun 1633 dengan dakwaan membenarkan doktrin yang diajarkan oleh sebagian orang bahwa matahari adalah pusat tata surya. Galileo akhirnya juga mati di tiang gantungan dengan kondisi matanya, bahkan ada sebuah buku yang menceritakan matanya dicongkel. Kemudian dibunuh karena menyatakan berlawanan dengan pendapat gereja bahwa matahari adalah pusat tata surya, sedangkan gereja mengatakan bumi adalah pusat tata surya atau disebut dengan teori geosentris. Ini vonis-vonis perdebatan, ya, jadi perdebatan antar mereka. Ya. Maka kemudian juga ada abad kegelapan di bidang hukum. Dalam tahun 1481 sampai 1499, Mahkamah Inkuisisi Investigasi Gereja telah membakar 10.220 orang, menggantung 61.000 orang, menghukum dengan cara-cara lain, ada yang dilistrik, ada yang direbus, ada yang diperlakukan macam-macam, ada juga yang dimutilasi. Jumlahnya 97.000 orang. Kenapa? Karena bertentangan dengan pendapat gereja. Pokoknya jangan lawan pendapat gereja. Gereja itu suci, gereja itu sumber kebenaran, gereja itu jangan dilawan. Meskipun ada teori-teori ilmiah yang itu faktanya benar, jangan lawan pendapat gereja. Melawan pendapat gereja, melawan pendapat Tuhan. Nah, oleh karena itu maka woman, perempuannya pun begitu.
Kenapa perempuannya? Perempuannya, wanita dijadikan budak-budak warga negara kelas 2. Ketika melahirkan, mereka diharuskan merasakan rasa sakit. Ketika ditemukan anestesi oleh Islam, para pendeta mengharamkannya dengan dalil Alkitab enggak membolehkan itu. Jadi perempuan harus merasakan rasa sakit. Jadi enggak boleh merasakan rasa enggak sakit. Nah, jadi pokoknya pendeta itu memaksakan kehendaknya sedemikian rupa, bahkan wanita-wanita menjadi warga negara kelas 2 yang dipinggirkan. Maka muncullah Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah masa di mana kebangkitan, masa di mana Eropa maju dan mereka berpikir ulang tentang agama mereka. Apa yang mereka pikirkan? Gerakan total masyarakat yang menginginkan perubahan atas tingkah laku bangsawan yang di backup oleh gereja yang korup. Jadi ada pernikahan, ada perselingkuhan antara gereja dengan negara. Dikit-dikit dibenarkan gereja. Perilaku korupsi dibenerin gereja. Semuanya dibenerin gereja. Akhirnya rakyat menuntut, moto mereka gantung raja yang terakhir dengan usus pendeta yang terakhir. Akhirnya apa? Terjadilah Renaissance, masa di mana rakyat itu menolak hukum gereja dan mereka menyimpulkan satu kesimpulannya. Jangan pakai-pakai agama dalam kehidupan. Jangan pakai-pakai gereja mengatur kehidupan karena gereja gagal mengatur kehidupan. Nah, kemudian muncullah istilah di dalam istilah mereka Vox Populi Vox Dei. Yang hari itu juga dan hari ini kita adopsi. Apa itu Vox Populi Vox Dei? Suara rakyat, suara Tuhan. Kedaulatan di tangan rakyat. Ini sejarahnya. Nah, oleh karena itu bagi orang barat, agama mengantarkan mereka pada mimpi buruk selama 800 tahun atau 8 abad. Maka perlu untuk menyingkirkan agama dari negara. Tolong jangan bawa-bawa agama di negara. Agama bukan wilayahnya negara. Negara itu wilayah negara para politisi, agama itu wilayah para ustadz. Jadi kalau ustadz ngisi pengajian, nggak usahlah materinya tentang politik. Materinya tentang apa? Zikir, sedekah, sabar, tawakal, syukur. Ujungnya ajal. Ya. Jadi nggak usah bawa-bawa politik. Kenapa? Karena kalau politik itu wilayah negarawan. Sedangkan agama itu wilayahnya adalah urusan-urusan yang sifatnya individual. Wilayah profan, wilayah suci. Nah, oleh karena itu muncullah tokoh-tokoh yang kemudian ya tokoh-tokoh ini berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari agama negara. Dan sayang 1000 kali sayang, itulah yang hari ini masuk ke benak kita, anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin hari ini berpendapat sama. Tolong jangan bawa-bawa agama dalam negara. Negara kita bukan negara agama. Terus negara apa Pak? Bukan juga negara agraris. Bukan juga negara komunis. Terus negara apa Pak? Bukan juga negara sekuler. Terus negara apa Pak? Negara kita negara yang bukan-bukan. Nah itu jadi agama bukan. Dibilang negara komunis bukan. Dibilang negara Islam enggak mau, takut jadi ISIS. Ya, dibilang negara agraris enggak juga karena buah juga impor. Jadi negara apa? Ya negara yang bukan-bukan. Makanya enggak jelas. Ya. Nah, oleh karena itu lahirlah sekularisme. Ini sejarahnya. Apa itu sekularisme? Fasludin anil hayah wa fasludin anid daulah. Pisahkan agama dari kehidupan, pisahkan agama dari negara. Negara nggak akan ngurusin agama, agama pun jangan coba-coba ngatur negara. Makanya ada departemen agama, mohon maaf, makanya ada bank syariah. Kenapa? Karena ada bank syariah itu membuktikan negara nggak berdasar syariah. Adanya departemen agama membuktikan agama itu sama kayak departemen kelautan, nggak ada bedanya. Mohon maaf ya, makanya saya bilang hati-hati, ini materinya agak panas dikit. Ini yang nyorot hati-hati, nanti di YouTube ditonton orang banyak ya. Nggak apa-apa mas, saya sudah tahu resikonya ya. Nah, yaitu memisahkan agama dari kehidupan bernegara atau kehidupan sosial dengan menghilangkan fungsi Tuhan dalam mengatur kehidupan. Konsekuensinya, maka kaum barat butuh aturan baru. Lantas, dalam bidang ekonomi muncullah pemikir-pemikir ekonomi yang cerdas-cerdas luar biasa. Ada yang namanya Adam Smith, ada yang namanya David Ricardo, ada yang namanya di bidang politik J.J. Rousseau, ada yang namanya Montesquieu, ada yang namanya Voltaire, ada macam-macam itu. Nah termasuk, mohon maaf,
sistem ekonomi kita juga sistem ekonomi yang diambil dari kecerdasan-kecerdasan manusia, bukan berasal dari sumber-sumber wahyu, yakni agama, yakni ekonomi kita diambil dari ajaran Adam Smith dan David Ricardo. Maka tidak usah heran negeri di Indonesia tetap ada riba, negara di Indonesia ini tetap ada yang namanya perbankan konvensional, ada juga yang namanya perbankan syariah. Kenapa? Karena ternyata anak-anak kaum muslimin mengadopsi sekularisme. Nauzubillah min dzalik. Apa itu sekularisme? Sering saya bilang dalam pengajian-pengajian yang saya sampaikan, sekularisme itu simpelnya gini. Allah itu disembah, tapi peraturan Allah dianggap sampah. Contohnya apa? Contohnya, mau contoh? Oke, kita lihat. Seorang ekonom, ya, namanya Muslim, sebut aja XXXX, sedang sholat. Pakar ekonom, hajinya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya di Masjid BI. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pada saat sholat, begitu selesai sholat, dia masuk lagi ke ruangannya dan dia katakan, secara tidak sadar, dia katakan ketika sistem ekonomi yang mengatur negeri ini, dia katakan apa? Allah, lu boleh ngatur gua kalau lagi di masjid. Lu boleh ngatur gua ikut maunya lu kalau lagi sholat. Tapi sorry, kalau urusan ekonomi, urusan bisnis dan perdagangan, otak gua lebih cerdas daripada engkau. Maka muncullah teori-teori, ya. Mohon maaf siapa di sini yang pernah belajar sistem ekonomi, ada kurva-kurva, pernah lihat? Geser ke kanan, geser ke kiri, putar ke atas, ya. Tingkat suku bunga turun, tingkat suku bunga naik. Itu kerjaannya Adam Smith, David Ricardo. Ya, nanti kalau belajar sistem ekonomi kapitalisme akan kelihatan banget bahwa Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme dari mana? Ibunya, ibu kandungnya sekularisme. Dalam bidang politik, Profesor Dr. Haji XXXX sedang sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Engkau maha tinggi Allah, tidak ada yang pantas dipuji kecuali engkau. Pakar politik pemerintahan. Ketika dia duduk di parlemen, ketika dia duduk di Mahkamah Konstitusi, ketika dia menghakimi, dia katakan apa? Allah, jangan coba-coba masuk dalam aturan konstitusi. Karena apa? Akal kami lebih cerdas daripada engkau. Bahkan kami mampu menyusun undang-undang konstitusi secara detail. Sedangkan engkau hanya mampu mengatur kami dalam tataran ibadah. Jadi tolong, jangan campur-campurkan agama dalam urusan politik pemerintahan. Kira-kira pertanyaan saya, ada enggak yang berani durhaka kepada Allah? Tidak akan ada. Tapi secara tidak sadar orang ini durhaka kepada Allah. Kenapa? Allah disembah, tapi peraturan Allah dianggap sampah. Nauzubillah min dzalik. PR kita berat. Oleh karena itu maka muncullah sistem yang bernama demokrasi yang hampir seluruh negeri-negeri muslim hari ini mengadopsinya. Hampir tidak ada negeri muslim yang tidak mengadopsi demokrasi hari ini. Apa itu demokrasi? Sebuah sistem pemerintahan yang mengusung ide absurd, yaitu kata-kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertanyaan saya, kalau naikin BBM, adakah rakyat ditanya? Tidak. Kepentingan siapa? Partai politik. Adakah betul partai politik itu kepentingan dari rakyat? Tidak. Kenapa kalau kepentingan dari rakyat ada cicak versus buaya? Bahkan jilid 2, udah berjilid-jilid. Ya. Nah, oleh karena itu, demokrasi berprinsip mengambil hak Tuhan untuk membuat hukum lalu menyerahkannya kepada suara terbanyak. Dan kemudian pada faktanya itu tidak pernah terbukti. Tidak pernah ada yang namanya rakyat ditanyai satu-satu. Ya.
Nggak ada yang namanya kenaikan. Bahkan Amerika Serikat menginvasi Irak itu nggak nanya sama rakyat, nggak nanya sama DPR. Main serang-serang aja. Bahkan pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan dan menurunkan BBM itu tidak diskusi dengan wakil rakyat dalam tanda kutip. Berarti apa? Ide demokrasi ini utopia, sama sekali nggak ada. Dan sayang 1000 kali sayang kita masih terus percaya kepada ide ini. Nah, oleh karena itu maka muncul lagi di bidang ekonomi, di bidang harta kepemilikan yang namanya kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah kapitalisme sistem ekonomi sekuler yang terbukti sukses membuat dunia berantakan. Kapitalisme dalam bahasa Arab disebut dengan ra'sumaliyah. Apa itu ra'sumaliyah? Ra'su itu kepala, mal itu harta. Jadi di kepalanya apa? Duit, duit, duit. Ngelihat anak-anak, duit. Kontes anak-anak, jadi duit. Ngelihat perempuan, jadi duit. Ngelihat apa lagi? Umroh, haji, jadi duit. Gak peduli jamaah gak bisa pulang atau gak gimana. Pokoknya apa? Duit. Kemudian ngelihat apa lagi? Quran, jadi apa? Jadi ladang duit. Percetakan, dikorupsi juga, duit. Ngelihat perempuan, ngelihat gadis, jadi duit. SPG, perempuan, duit. Iklan, ada gambar cabe, kirain cabe apa gitu merah, rupanya apa? Tubuh perempuan. Iklan mobil, buka pintu, ada paha, ternyata apa? Paha perempuan. Iklan motor, juga paha perempuan. Iklan handphone, handphonenya kecil, perempuannya gede. Yang dilihat apanya? Perempuannya. Kapitalisme, dalam bahasa Arab disebut ra'sumaliyah. Apa itu ra'sumaliyah? Kepalanya, ujung-ujungnya harta, duit. Bahkan ustadz-ustadznya pun duit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita dari jamaah ini mau ngundang, udah tahu tarif saya. Belum Ustadz. Gitu, coba ke asisten saya ya. Kalau Ustadz ke asisten gimana Ustadz? Coba aja tanya, nanti di lobby aja lah. Ustadz, ke Ustadz aja lah langsung. Emang kenapa? Nanti kita budgetnya punya dikit doang Ustadz, punya 5 juta. Wah gak bisa Mas. Saya itu minimal 15 juta 2 jam. Oh gitu Ustadz. Kalau keluar kota gimana Ustadz? Ya minimal Garuda Mas ya. Berapa orang Ustadz? 4 orang. Siapa aja tuh? Saya, istri saya, asisten saya, sama satu lagi tukang sound system. Oh gitu. Pesawatnya harus Garuda Ustadz? Ya kalau bisa diusahakan lah Mas, ini kan on time. Hotelnya gimana? Hotel minimal bintang 4 Mas. Soalnya habis saya ngisi dari situ. Saya ngisi lagi tempat lain. Capek itu Mas. Oh gitu. Ustadz kalau kita punya 5 jam gimana? Ya 5 jam enggak kalau kita punya 5 juta gimana? Enggak 2 jam dong. Berapa? Ya 15 menit. Masya Allah. Kalau enggak jadi gimana? Kalau enggak jadi DP-nya hangus. Ada yang seperti itu? Ada. Kenapa? Ustadz pun kena kapitalisme. Makanya ada ustadz dadakan sekarang. Pernah lihat ustadz dadakan? Nggak pernah tahu jalur keilmuannya, nggak pernah tahu ngaji dari mana, tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ustadz. Dari mana? Dari TV, kemudian kontes menang jadi ustadz. Jalur keilmuannya nggak jelas. Nah itu yang namanya apa? Kapitalisme. Nah maka kesimpulannya apa? Barat bangkit karena meninggalkan agama. Islam mundur karena justru meninggalkan agama. Tuh kebalikannya tuh. Jadi kalau gitu Eropa itu maju, Eropa itu bisa pesat, Eropa bisa negara adidaya karena mereka meninggalkan agamanya. Kenapa meninggalkan agamanya? Karena agamanya telah terbukti gagal menjawab problematika manusia, agamanya mandul. Kristen gak bisa jawab, Kristen bingung ketika menentukan bumi ini bulat atau datar. Kristen bingung. Bumi itu pusat tata surya atau matahari pusat tata surya. Kristen bingung, gak bisa memecahkan problematika ekonomi. Kristen bingung, gak pernah bisa menyelesaikan masalah politik. Akhirnya apa? Mereka bangkit karena kecerdasan akal manusia. Ini kesimpulan mereka. Maka kemudian apa? Agama jangan ditiadakan, itu ateis. Agama tetap ada, tapi hanya dalam wilayah ibadah ritual belaka. Nah, oleh karena itu, Barat bangkit karena meninggalkan agama, Islam mundur justru karena meninggalkan agama. Yang satu meninggalkan agama jadi naik, yang satu meninggalkan agama malah terpuruk. Kenapa? Karena justru selama 13 abad ketika kaum muslimin bersama Islam justru malah maju,
Hari ini ketika kaum muslimin meninggalkan agamanya, mereka mundur dan terpuruk. Seperti apa? Itu yang namanya ide liberalisme. Indonesia, mayoritas penduduknya dan penguasanya muslim. Muslim. Siapa bilang nggak muslim? Muslim. Penganut Islam terbesar di dunia. Nggak ada yang bisa meragukan lagi. Muslim terbesar di dunia itu Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Indonesia mengadopsi sekularisme, liberalisme. Turunan pemikirannya sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Menyamadudukkan semua agama. Lu Islam, jangan merasa benar lu. Kristen juga benar lu. Nggak boleh lu merasa benar sendiri. Enak aja, lu bilang lu masuk surga, yang lain masuk neraka. Enggak lagi, semua masuk surga. Muhammad aja satu surga sama Marxis kok. Muhammad itu, kata mereka, itu satu surga itu sama Yesus Kristus. Jadi jangan bilang kamu masuk surga sendiri. Semua agama sama mas. Sama aja, sama-sama ngajarin kebaikan. Lu kalau nggak beragama gimana? Nggak beragama juga bagus kok. Ya? Pluralisme. Apa itu pluralisme? Masyarakat ini plural mas. Masyarakat ini jamak. Jadi jangan Islam itu mau ngatur kita, nggak bisa. Islam ngatur orang Islam. Orang Islam ngatur orang Kristen, nggak bisa. Itu kata ente, pluralisme. Apalagi demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Benar atau salah tergantung rakyat. Kalau rakyat mau seperti apa pemimpinnya, itulah pemimpinnya. Makanya Nurholis Majid pernah menyatakan apa? Setan gundul sekalipun jadi presiden kita, itu presiden kita. Kenapa? Kita negara demokrasi. Apapun yang terpilih, itulah presiden kita. Demokrasi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya apa? Feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme adalah pemahaman yang menyatakan bahwa wanita nggak boleh itu di bawah antum. Enak aja arijalu qawwamuna 'alan nisa. Gaji dia tuh lebih gede dari antum. Dia pemimpin rumah tangga. Imam boleh dong sekali-kali perempuan. Masa laki-laki terus? Feminisme. Terus apa lagi? Ajaran dia. Ajaran mereka mengatakan apa? Perempuan itu sama-sama laki-laki sama. Kalau antum main barbel, perempuan juga boleh barbel. Kalau laki-laki main futsal, perempuan juga boleh. Kalau antum pulang jam 12 malam, perempuan gak pulang-pulang juga. Biasa itu. Biasa. Kenapa? Feminisme mas. Perempuan sama dengan laki-laki. Apalagi kata dia? Oh gak zaman mas, laki-laki ngatur perempuan. Gak boleh begitu. Ya, itu namanya gak adil. Itu namanya kasar. Masa laki-laki dapat 2 waris, perempuan 1? Gak bisa. Itu zaman barbar. Sekarang zaman modern. Kalau kamu dapat 2, perempuan juga dapat 2. Feminisme. Dan sayang 1000 kali sayang, perempuan-perempuan Islam tergiur belajar feminisme dan jadi pakar-pakar feminis. Nauzubillah min dzalik. Machiavellisme. Apa itu Machiavellisme? Yang penting menang, yang penting senang, nggak peduli orang. Yang penting apapun caranya, yang penting gua menang. Menghalalkan segala cara untuk menang, untuk dapat tujuan. HAM, hak asasi manusia, bebas ngomong, bebas bergaul, bebas berpendapat, bebas beragama, bebas apapun, nggak usah diatur-atur. Apalagi agama, nggak usah ngatur-ngatur. Ustadz lagi nggak usah ikut campur. Masjid, urusan masjid, urusan gua. Hak asasi manusia, dilindungi undang-undang. Kalau antum memperkosa perempuan, antum kena delik undang-undang. Tapi kalau antum melakukan suka sama suka, itu hak antum, ya. Tolong jangan ganggu. Kalau antum ganggu, dia bisa ngelapor ke Komnas HAM, antum di penjara. Kenapa? Hak dia dong. Suka-suka dia dong. Woles gitu. Suka-suka dia dong, terserah dia. Tapi itu nggak boleh bro, itu zina bro. Nggak bisa gitu dong, itu hak saya dong. Mau saya zina mau apa, urusannya sama Anda. HAM, hak asasi manusia. Dan itu dilindungi undang-undang. Kalau antum memperkosa, antum kena delik. Tapi antum melakukan suka sama suka, nggak ada urusannya, boleh. Ya. Nah liberalisme kita buka satu-satu. Liberalisme di Indonesia di bidang sosial. Ini data saya dapat dari Bunda Eli Risman, sebenarnya datanya panjang, cuma saya singkat. 95% dari 100 anak kelas 4, 5, 6 telah akses pornografi. Jadi kalau ada 100 anak, hanya tinggal sekitar 5% anak lagi yang nggak mau. Sisanya udah ngakses semua. Ya. Kemudian apa? 63 dari 100 remaja lakukan aktivitas hubungan suami istri. Ini kita keluar lihat kemarin ya, ada yang namanya toge. Dia keluarin buku, ya, boleh pacaran.
nikmatnya pacaran, ngajak nyuruh ML. Dia bilang apa? Nggak apa-apa itu ML, yang penting kamu suka sama suka, gimana cara ngerayu aja. Nanti kalau melakukan, ya yang penting kamu bertanggung jawab. Terus tiba-tiba apa? Saya mohon maaf kepada pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak sengaja, sementara racunnya udah nyebar kemana-mana. Dan buku itu dibagikan gratis ternyata di anak-anak remaja. Salah satunya teman saya dapat buku itu. Keluar lagi, pacaran sehat. Wih, pacaran sehat. Organik kali ya? Pacaran sehat tuh apa? Nggak pakai pupuk gitu. Emang pacaran sehat. Ya, keluar pacaran sehat. Ada lagi 18.854 remaja hamil di luar nikah sampai tahun 2014 ini. Lagi naik motor, keluar-keluar di pohon, di kebun-kebun, gebrojol aja bayinya, lahir. Ya, kayak kucing aja gitu. Ya, keluar aja, masih pakai baju SMA itu. Itu biasa. Kenapa? Hak asasi manusia. Jangan dicampurin, itu urusan dia. Ya, tapi kan ini dakwah. Dakwah itu urusan lu kali dakwah. Ya. Nah, kemudian apa lagi? 3.061 remaja HIV setiap bulan. Ingat loh, setiap bulan. Ini diambil dari data akurat, bukan data main-main. Saya nggak berani kalau ngomong nggak ada data nggak. Saya ngambil data ini ada rujukannya. Ya, 3.061 remaja itu HIV setiap bulan. Ya Allah, Indonesia terancam. Dan ini rata-rata kena di umur remaja, 19-21-an. Jadi kalau sekitar 50 tahun lagi, mereka yang akan duduk di kursi-kursi pemerintahan yang akan memerintah negeri ini. Siapa yang memerintah negeri ini? Orang yang hamil di luar nikah, orang korban aborsi, bahkan mereka adalah orang-orang yang menganut HIV, mohon maaf. Ya. Dan apalagi kasus insest terjadi di 25 provinsi. Apa itu insest? Hubungan sedarah. Bapak zina sama anak perempuannya sampai hamil beberapa kali. Capek kita baca koran kayak gitu, banyak banget. Ibu dizinahi anak laki-lakinya, hamil beberapa kali. Adik diterkam sama kakaknya, hamil beberapa kali. Insest di Indonesia terjadi di 25 provinsi Indonesia dalam bahaya. Ini data-datanya, boleh langsung dicek masing-masing karena saya ngambil datanya dari sini. Nah, liberalisasi ekonomi, itu tadi liberalisasi sosial. Liberalisasi ekonomi, muncul namanya Undang-Undang Migas. Apa itu Undang-Undang Migas? Undang-Undang Migas itu membolehkan asing investasi bahkan mengeruk minyak dan gas Indonesia yang merupakan kekayaan utama di negeri kita. Lihat ini, peta negara mana ini? Indonesia, benderanya mana? Gak ada. Ya, dari ujung ini Amerika, dari ujung ini Amerika, dari ujung sini Amerika sampai ujung sini Amerika. Upin Ipin aja bisa masuk. Tuh. Ya. Sekarang Sopo Jarwo ya, tandingannya ya. Masya Allah. Sopo Jarwo. Ya. Nah, ini semua ini fakta. Ya, ini juga saya ambil dari data BP Migas. Liberalisasi ekonomi. Apa yang terjadi? Kita ribut cicak versus buaya, rupanya diem-diem. Disahkan Freeport diperpanjang kontraknya 2045. Masya Allah. Jadi dari tahun 60-an sampai 2045 emas kita diambil gak habis-habis. Kebayang kayaknya kita. Gak pantas kita itu miskin. Kenapa? Karena kita memang negeri kaya. Ini emas semua dikeruk-keruk. Dapatnya batu aki sekarang. Pakai gak Mas? Aduh, di mana-mana saya lihat batu aki lagi ya. Enggak di kereta, enggak di mana-mana pakai batu aki. Enggak apa-apa, bagus. Cuma maksud saya, ya kita harus sadar bahwa apa? Kita ini negeri kaya. Coba lihat, 200 pon emas murni per hari. Ya, 200 pon, bukan ton lagi, pon emas per hari. Kontraknya diperpanjang sampai tahun 2042. 2042, kita umur berapa itu? Enggak akan kita nikmati emasnya, dibawa ke Amerika, kitanya cuma tetap pakai koteka. Ya, Masya Allah, Robbi. Liberalisasi di bidang politik, munculnya banyak partai-partai politik, yang tadinya cuma 3-4 partai, sekarang Masya Allah seluruhnya ingin jadi partai. Berlomba-lomba jadi partai. Ya. Sekarang partai ini konflik, ribut, pecah di dalam, buat lagi yang ini, Masya Allah, ini namanya liberalisasi partai. Di Amerika yang liberal nggak sampai kayak di Indonesia liberalnya. Ya, partainya jelas, partai buruh, apalagi konservatif sama
Demokrat. Udah gitu aja. Indonesia ini Masya Allah saking liberalnya partainya banyak banget. Ya kan? Nah ini liberalisasi politik. Liberalisasi media, mereka dengan mudah menghina Rasul kita. Charlie Hebdo, mereka gambar karikatur Rasul. Udah dibunuh, tetap aja buat produksi. Ini mereka buat di koran-koran mereka gambar baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka hina, mereka caci. Bahkan ini katakan mereka apa? Liberalisasi media. Bebas-bebas aja mas, mau ngeliput apa kek, berita apa kek. Bad news is a good news, terserah. Ya, bahkan baru-baru ini tahun lalu, Ramadan tahun lalu, Jakarta Post memposting bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dengan gambar tengkorak. Digeret sama orang yang pakai jubah. Jadi bahasanya apa? Nanti kalau La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tegak, semuanya jadi tengkorak. Apa yang terjadi? Hanya sebagian kecil umat Islam yang tahu. Yang lain apa? Diam, biarin aja lah. Hak liberalisasi. Nah, oleh karena itu liberalisasi agama juga muncul. Apa itu liberalisasi agama? Liberalisasi agama munculnya beraneka ragam aliran sesat. Menurut MUI tahun 2011 loh, ada 189 aliran sesat yang terdata. Itu aliran sesat yang terdata. Di tahun 2011, 2014 diperkirakan naik. Kemarin saya baru pulang dari Aceh, di Aceh itu ada gerakan aliran sesat yang baru, namanya Milad Ibrahim. Bahkan tadi rame di sosial media, termasuk saya pagi-pagi subuh tadi dapat di grup saling sapa, itu Masya Allah ya, Ustadz kita, guru kita Kiai Haji Arifin Ilham diserbu oleh sekelompok dari Syiah. Dan kemudian ya beberapa juga terluka, ya kemudian dibawa ke rumah sakit, sisanya dibawa ke polisi, ya mengatasnamakan FBR, ya mengatasnamakan para Habib. Masa Habib menghajar ulama selevel Ustadz Arifin Ilham. Ya, akhirnya konflik dan tadi juga MMI nurunin masukan. Apa kata salah satu tokoh Syiah di Indonesia? Beliau katakan apa? Target kami ingin menjadikan Indonesia ini sebagai Iran Irak. Dan ini adalah awalnya. Jadi gerakan-gerakan sesat akan sangat banyak muncul. Ahmadiyah, Syiah dan lain-lainnya tumbuh subur dan tidak ditumpas meresahkan masyarakat. Dibiarkan saja. Kenapa? Karena agama negara kita nggak berdasarkan agama, bahkan negara kita nggak peduli mau agama kek, nggak beragama kek, kolom agama juga bakal dihapus. Kalau dulu orang nggak beragama jadi masalah, kalau sekarang kolom nggak ada agamanya juga nggak apa-apa. Ya. Nah, pemurtadan semakin gencar. Di mana-mana pemurtadan, kristenisasi, ada bencana banjir, kristenisasi, ada bencana gempa, kristenisasi, di mana-mana kristenisasi, sehingga pemurtadan juga semakin gencar. Liberalisasi pemikiran, ini juga ngeri. Yang sayangnya 1000 kali sayang, yang mempeloporinya adalah anak-anak umat Islam. Namanya nama-nama muslim, lulusan barat, belajar Islamnya di barat. Apa kata mereka? Munculnya Islam liberal dengan gagasan nyeleneh. Misal, homoseks dan lesbian itu boleh dalam Islam. Terus lagi apa? LGBT atau LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender itu adalah hak pribadi yang harus dilindungi karena itu anugerah Allah. Ya, jadi jangan marah sama orang homo sama lesbi itu kan anugerah dari Allah. Lindungi itu hak asasi manusia. Apa kata mereka? Syariah itu nggak update, mestinya dikritisi bahkan ditolak. Selamatkan Indonesia dari syariah. Ya, bahkan mereka katakan apa? Kami berdiri, Islam liberal berdiri di Indonesia, tujuan utamanya satu, menghadang tegaknya syariah di Indonesia. Orang kafir? Bukan, muslim juga sendiri. Anak-anak kaum muslimin. Jihad, hudud itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan, tidak beradab dan barbar. Apa kata mereka? Hukum konstitusi lebih tinggi daripada Al-Quran. Ini pendapat terbaru yang dikemukakan. Oleh karena itu, karena sudah masuk waktu sholat Isya, insya Allah kita akan masuk kepada liberalisasi yang lain. Dan insya Allah kita akan buka bagaimana solusi Islam mengatasi liberalisasi yang dampaknya luar biasa kepada kita, umat Islam di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta waktu sedikit untuk melanjutkan materinya karena ada yang belum selesai. Kita tadi sudah sampai ke liberalisasi pemikiran. Jadi sudah sosialnya liberal, ekonominya liberal, politiknya liberal,
pemikirannya juga liberal, tidak selesai, ternyata juga ini dikuatkan oleh pendapat George Bush dalam sebuah pidatonya di tahun 2003 yang kita rekam. Beliau menyatakan, jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal yang terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan liberalisme dan demokrasi. Jadi ini sudah jelas sekali gitu. Liberalisme itu dari mana, untuk apa, kepada siapa, dan begitupun demokrasi. Nah, oleh karena itu ini strategi orang-orang kafir untuk kemudian menghancurkan umat Islam. Yang pertama bahwa mereka sadar Islam itu adalah ideologi. Islam itu bukan sekedar agama ritual, Islam itu bukan isya, subuh, lohor, asar, maghrib, tapi Islam itu ideologi. Dia itu punya peraturan hidup yang sempurna. Bahkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu pernah menggelari Islam sebagai ideologi setan. Ya, dia bilang kita harus berusaha menghentikan setiap upaya penyebar luasan ideologi setan termasuk di Inggris. Apa yang mereka maksud ideologi setan? Islam. Jadi Islam itu punya konsep, punya metode. Islam itu adalah ada akidah, ada solusi. Nah, rukun iman ini yang biasa kita kaji, sistem ibadah, pemerintahan, budaya, sosial, pendidikan, peradilan, akhlak, ini solusi hidup. Metode menerapkan bagaimana menjadi solusi, untuk menerapkannya harus ada negara, dan negara ini sudah runtuh tanggal 3 Maret 1924, kita tahu, bahkan sekarang keluar filmnya, Sulaiman Al-Qanuni sebagai seorang yang penggila perempuan, haus darah, dan yang lainnya, digambarkan seperti itu. Akhirnya kemarin kita dengan Ustadz Felix datang ke Antv, tapi sampai hari ini juga kita sudah datang, tim dari banyak ulama-ulama sudah datang menasehati Antv, tapi sampai hari ini Antv tidak mencabut juga itu tayangan. Bahkan judulnya diganti, Peradaban Emas apa-apa gitu. Saya lupa ya. Bahkan nauzubillah min dzalik kemarin ada yang salah ya, disisipkan ya salah satu ustadz untuk kemudian menutupi bahwa acara ini sebenarnya nggak ada masalah karena ada ustadz di dalamnya. Jadi pada saat selesai acara ada sambutan salah seorang ustadz. Nah, metode penjagaan, bagaimana menjaga Islam sebagai solusi hidup, itu yang namanya syariah. Yang itu pula yang ditolak oleh kaum liberalis. Dia katakan apa? Kami berdiri untuk menolak tegaknya syariat Islam di Indonesia. Ketiga, bagaimana penyebaran Islam, dakwah dan jihad. Ini yang kemudian dihancurkan oleh orang-orang kafir untuk memadamkan cahaya agama Allah. Oleh karena itu maka Islam itu adalah sistem hidup yang unik. Kenapa Islam sistem hidup yang unik? Islam berbeda dengan agama apapun, bahkan berbeda dengan sistem hidup apapun. Rasulullah SAW ketika menegakkan negara di Madinah, daulah Islam di Madinah, Rasul tidak mengambil sistem pemerintahan ala Rom. Juga Rasul tidak terinspirasi sedikit pun dengan sistem pemerintahan Persia, tapi Rasulullah SAW menegakkan sistem Islam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu kita lihat ini 3 ajaran di dunia. Ajaran pertama, ajaran yang cenderung kepada dunia. Pikirannya dunia, harta, duit. Ajaran yang pertama namanya kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Sosialisme, komunisme sudah runtuh tahun 1990 di Uni Soviet, dan sekarang hanya tinggal kapitalisme yang memimpin dunia melalui Amerika, Inggris dan sekutunya. Dan ajaran yang kedua, ajaran yang cenderung kepada akhirat saja, tidak pernah ngajarin tentang kehidupan dunia. Jadi kalau kepada Nasrani silahkan tanya, sistem ekonomi Nasrani gimana? Gak akan ada jawabannya. Saya sudah nanya, saya datangin pendeta Hindu. Pak pendeta Hindu, kalau misalnya pendeta bisa menjelaskan sistem politik dalam agama Hindu, saya pindah agama. Apa kata dia? Kami enggak mengajarkan itu, karena Tuhan kami tidak mengajarkan tentang perkara-perkara itu. Berarti risalah Anda tidak sempurna. Buddha juga sama, ajarannya hanya urusan akhirat. Problematika dunia enggak bisa jawab, agamanya mandul. Nah, hanya ada satu, dan itu yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Masya Allah. Islam itu udah sempurna. Tapi kenapa kita ngambil sistem ekonomi buatan barat? Saya nggak habis pikir.
Islam itu sudah sempurna. Kenapa sistem pemerintahan kita itu ngambil jadi Rousseau, Plato. Apa agama kita nggak ngajarin sistem pemerintahan? Sistem sosial, laki-laki perempuan, bagaimana menikah, bagaimana khitbah, bagaimana ta'aruf, gak ada pacaran dan yang lainnya. Islam sudah atur. Kenapa kita ngambil sistem sosial dari barat? Sistem pendidikan, bagaimana mendidik anak dari bayi, bahkan dari perut ibunya, sudah ada dalam Islam. Kenapa kita ngambil sistem psikolog dari barat? Saya bingung. Apa yang terjadi dengan kita? Apakah kita nggak cukup dengan diturunkan Islam? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmat, kata Allah. Jadi nikmat itu nggak ada lagi, sudah Allah turunkan semua. Apa itu? Islam. Wa raditu lakum Islam Madinah, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu, telah menjadi aturan hidupmu, telah menjadi ideologi bagimu. Maka kita nggak boleh ngambil aturan hidup selain Islam. Apakah demokrasi, apakah sekularisme, apakah yang lain-lain, nggak diterima oleh Allah. Allah nggak ridho, Allah nggak ridho. Mau nggak kita jalan sementara Allah nggak ridho? Nggak, lihat efeknya, Allah nggak ridho. Banjir nggak selesai-selesai, kriminalitas di mana-mana, konflik politik nggak pernah selesai. Sistem ekonomi kita aclok, pluk. Kalau di Quran itu dikatakan apa? Seperti setan, ya, orang yang kemasukan setan, fluktuasi. Inflasinya itu ya, pembunuhan di mana-mana, darah murah, bahkan wanita nggak ada harga dirinya lagi, bahkan anak-anak sekarang nggak terlindungi, pedofilia di mana-mana. Indonesia peringkat pertama pedofili di Asia. Kenapa? Karena nggak mengambil Islam. Sudahlah, pokoknya detik ini kita janji, ayo belajar Islam lebih dalam lagi, terutama Islam dalam aturan kehidupan, bukan sekedar Islam ritual. Islam ritual itu juga bagian dari kita. Islam yang sifatnya peraturan kehidupan itu yang nampaknya kurang diajarkan. Nah, oleh karena itu tiada ada kemuliaan tanpa Islam. Tiada Islam kecuali dengan syariahnya. Islam pernah terbukti secara sejarah 13 abad lamanya. Secara akidah, secara analitik ilmiah, Islam juga terbukti secara akliyah bahwa masuk akal tuh ajaran Islam. Lantas alasan apa kita menolak Islam? Atas dasar apa kita meragukan agama kita sendiri? Kita bilang apa? Hukum konstitusi lebih tinggi dari Quran. Saya heran, kenapa ada tokoh muslim yang sampai berani-berani ngomong hukum konstitusi lebih tinggi daripada Quran. Ini gimana? Masya Allah, saya nggak ngerti. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengkaji lagi, mencintai agama kita, terus belajar. Tapi subhanallah, saya sekarang melihat kecenderungan itu semakin tumbuh. Masjid-masjid di mana-mana, wah luar biasa kaji Islam. Anak-anak remaja rame sekarang kaji Islam. Ya, pengajian-pengajian perkantoran, waduh luar biasa sekarang mengkaji Islam. Ini adalah syarat atau tanda-tanda Islam mulai geliat membangkit lagi. Mudah-mudahan itu semakin terlihat dan mudah-mudahan zaman peradaban Islam sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebelum akhir zaman, sebelum kiamat terjadi, itu kita pernah merasakannya. Masa di mana kita diatur oleh hukum-hukum Allah dan cukup hanya dengan hukum Allah, tidak hukum buatan manusia. Allah a'lam bishawab. Banyak yang ingin diceritakan tapi waktunya terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanyalah milik Allah, yang salah hanyalah kami sebagai yang menyampaikan. Allahumma balaghna fashhad ya Allah. Ya Allah, hamba sudah sampaikan, ya Allah saksikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dibuka pertanyaan offline untuk malam ini. Jadi bagi dua penanya, satu ikhwan, satu akhwat. Silakan untuk ikhwannya, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya Mas, silakan. Bisa maju, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan ini. Alhamdulillah Ustaz, tadi banyak sekali yang belum Ana ketahui dan banyak banget masalah di Indonesia ini. Yang ingin Ana tanyakan, Ana mengambil dari syair Arab ya. Al-haqqu bilan nizam yughlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur dengan rapi akan dikalahkan oleh keburukan yang struktur dengan rapi. Bagaimanakah caranya mengatasi hal itu Ustaz? Iya. Sedangkan mereka ini di Indonesia sudah sangat struktur, sampai ke politik, ke sosial, ke pendidikan, semuanya mereka kuasai. Bagaimana cara kita untuk mengalahkan mereka itu Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin satu lagi, Ahwat ya. Satu aja lagi. Ya mungkin satu lagi dari akhwatnya, silakan, ada yang mau bertanya? Ada. Kalau nggak ada, ya Mbak, satu lagi. Nggak sampai mic-nya. Biasanya pakai SMS, nggak pakai SMS lagi ya? Nggak ada mic-nya. Mungkin bisa ditarik ke depannya, belakang. Insya Allah sampai. Coba beliaunya ke depan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini Ustadz, seperti yang kita tahu kalau misalnya di Indonesia kan sekarang sistemnya udah seperti ini. Dan kita sangat untuk lepas dari sistem yang kayak gini tuh bukan perkara yang mudah gitu. Nah, bagaimana jika posisinya saya pribadi itu ada di dalam sistem itu, apakah saya harus keluar atau bagaimana? Maksudnya sementara untuk keluar tuh juga pasti ada beberapa halangannya kan Ustadz, seperti perkara keluarga atau segala macam itu. Gitu. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama betul. Itu yang saya sedihkan sekarang, pertanyaan antum. Bagaimana kita punya ideologi sebaik Islam, tapi ternyata kita nggak terancang. Bahkan di antara kita saling mengkafirkan. Masalah kunut gak kunut aja ribut. Masalah satu yang pakai jenggot, yang satu nggak jenggotan ribut. Yang satu cadar, yang satu nggak cadar ribut. Artinya apa? Memang PR kita berat. Bagaimana kemudian menyatukan energi umat ini menjadi energi yang luar biasa. Nah oleh karena itu sudahlah, saya lihat sekarang sudah mulai mereda. Dulu awal-awal saya dakwah tahun 97, itu Masya Allah antar kelompok-kelompok Islam itu dindingnya itu tebal banget. Tapi sekarang saya lihat enggak. Sekarang enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Antara harokah Islam dengan harokah Islam lain sudah mulai lebih sejuk ya. Hubungannya lebih baik. Kemudian antara organisasi-organisasi Islam sudah mulai lebih padu. Kenapa? Mereka tahu apa musuh mereka sesungguhnya dan mereka tahu siapa yang harusnya jadi kawan, siapa harusnya jadi lawan. Yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh berbeda dan kita nggak akan pernah sama pada hal-hal yang memang kita boleh beda. Disitulah keluasan fikih Islam. Beliau, guru kita ketika tadi membaca lafaz basmalah, beliau mensirkan basmalahnya. Itu pun pendapat syar'i. Sebagaimana kalau antum tempat sholat lain, dia zoharkan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim, zohar. Beliau mengambil pendapat itu dan itu dalilnya ada, kuat juga. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Enggak mau dimamin orang yang kayak gitu. Loh, apa masalahnya? Itu dalil Islam. Ada teman pakai cadar, ada dalilnya. Sebagaimana juga yang tidak pakai cadar, ada dalilnya. Yang enggak ada dalilnya, yang buka aurat itu wajib, itu enggak ada dalilnya. Yang enggak ada dalilnya lagi, Polwan mau pakai kerudung, itu apa kata Kapolri? Mohon maaf, saya harus soroti langsung. Kapolri bilang, ya setahu saya jilbab itu enggak wajib. Karena apalagi mau jadi polwan. Kalau mau pakai jilbab ya jangan jadi polwan. Ini aneh gitu. Ini diucapkan oleh seorang muslim. Mudah-mudahan tayangan ini ditonton oleh beliau, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Sekarang era sosial media orang tersebar bebas gitu. Bahkan saya dengan Ustadz Arifin Ilham itu tulis surat langsung kepada ayahanda Kapolri. Ditulis surat, sampaikan. Ayahanda, ingatlah azab Allah berat. Ayahanda, wanita-wanita muslimah itu wajib menutup aurat sama seperti wajibnya sholat. Sudah kita nasihati. Tapi sampai sekarang enggak juga derealisasi. Jadi insya Allah, saya yakin, kita yakin insya Allah dalam waktu yang dekat ini, hati kita akan lebih bersatu, kita tahu apa musuh kita sebenarnya, dan kita tahu siapa kawan kita. Saya pikir itu, Allah alam bisyawab. Ya, mudah-mudahan dengan kita paham apa yang boleh beda, apa yang tidak boleh berbeda, insya Allah kita akan sama. Ya, kita ketemu, walaupun kita beda jalur. Saya mau ke Bandung, antum lewat Puncak, saya lewat tol. Ujung-ujungnya sampai Bandung sama. Gitu. Asal jalan kita tujuannya sama, insya Allah kita ketemu. Ya, oke. Baik, pertanyaan kedua menarik nih. Ustadz, kita ini sistem udah kayak gini nih. Apa kita keluar dari sistem ini? Sebaik-baik contoh adalah baginda Rasulullah SAW.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketika kemudian sistem kufur menaungi Mekah, ya, ketika kemudian Rasulullah sudah merasa bahwa Mekah ini sudah tidak bisa dirubah, maka Rasul mengirim utusan-utusan untuk berangkat ke Madinah, berangkat ke Habasyah, berangkat ke Syam, berangkat ke Yaman, dikirim. Ternyata yang membawa kabar gembira itu Madinah. Siapa yang membawa kabar gembira? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Akhirnya masyarakat Madinah siap diatur oleh Islam, Rasul pindah ke Madinah. Dan berdirilah daulah Islam yang pertama, Rasul sebagai kepala negaranya. Rasul wafat digantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat diganti Umar, Umar wafat diganti Utsman, Utsman wafat diganti Ali karamallahu wajhah. Dan seterusnya hingga tanggal 3 Maret 1924. Nah sekarang ini gimana? Kondisinya seperti ini. Pertama, kita harus berusaha merubah kemungkaran ini. Dengan apa? Kekerasan, bukan jalannya. Rasul tidak pernah selama di fase Mekah mengajarkan kekerasan. Bahkan para sahabat itu sudah begini pedangnya. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak tebas saja lehernya dengan pedang? Para sahabat udah gak sabar. Apa kata Rasulullah? Lam nu'mar bizalik. Kita belum diperintahkan untuk itu. Tahan, sabar. Dakwahnya apa? Dakwah pemikiran. Dakwah apa? Dakwah yang kemudian bisa menjungkar balikkan kebatilan. Kemudian apa? Yang kedua, kalau kita mau merubah sistem, berarti kita sudah paham sistem alternatif. Jangan bisa ngebongkar, nggak bisa masang. Toko elektronik, mesin cuci, ada gede di depan, di atasnya. Bisa bongkar, nggak bisa masang. Laku nggak itu? Artinya apa? Kalau kita mau ngebongkar sistem, ini udah dibongkar nih. Nah, Fatih Karim ditanya, oke Fatih Karim, sekarang gini deh, lu tadi ngomong sistem ekonomi Islam. Emang sistem ekonomi Islam gimana sih agar kita bisa nerapin? Saya jelasin, ini loh bangunannya. Nih, ada namanya Tanmiyatul Milki, ada namanya ini, ada namanya ini, ada namanya ini. Nah, sistem keuangan moneternya begini. Ya, sistem keuangannya begini, ya ini distribusi pemasukannya, ini distribusi pengeluarannya. Nah, itu. Oke, lu tadi mencela sistem politik, ya, sistem politik liberal. Oke, sekarang sistem politik Islam gimana? Oke, sini. Gini, sistem politik Islam tuh begini. Ini strukturnya, ini badan-badannya, ini dalilnya. Nah, terus dia mau ngomong apa kira-kira? Kira-kira mau ngomong apa? Nggak bisa, kenapa? Ada faktanya, ada sistem alternatifnya. Yang saya khawatirkan sekarang, kita jago ngebongkar, jago ngegoyang, bangunannya runtuh, terus ditanya, kalau rumah kita runtuh terus gimana? Kalau cek Sunda banyak, duka tuh, tahu duka? Teing, nggak tahu. Itu yang nggak boleh. Berarti Ustadz gimana dong caranya supaya kita paham sistem alternatif itu? Ngaji. Nah makanya Ustadz Arifin Ilham di minggu ketiga Kamis itu masalah zikir. Cinta Quran 1, 2, 3, 1, 2, 4 ini masalah Quran, solusi, inspirasi. Beda. Ada Agim di minggu keberapa saya lupa, itu masalah kolbu. Itu tadi saya bilang beda jalan satu tujuan. Ustadz kita Yusuf Mansur, sedekah, berbagi. Ya. Ustadz Salim Filah, jejak Nabi, cinta Quran, Al-Quran, solusi dan inspirasi. Semuanya mewarnai itu, kayak puzzle. Antum paham? Itu makanya tadi pertanyaan antum itu puzzle. Cerek, 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 lengkap jadi top. Jadi jangan hanya ngaji di sini. Besok ada Ustadz Yusuf Mansur, ikut. Wih, ada Ustadz Bahtiar Nasir, asik, ikut lagi. Lama-lama apa? Kesusun puzzle-nya. Oh, I see, bangunannya begitu ya. Yes. Nah, lantas kita dakwahkan. Sudah kita pahami sistem itu, kita dakwahkan kepada siapa? Saudara-saudara kita yang sekarang sedang menerapkan sistem itu. Gimana caranya? Datang ke mereka, sampaikan. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Gini Pak, saya sudah mengkaji apa yang kita kaji sekarang. Ini sumber petaka. Contohnya, Islam mengatakan dalam sistem ekonomi Islam, An-nas suroka'u fi salasin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Air, padang gembala, api. Tidak boleh diserahkan kepada asing, tidak boleh dikelola swasta. Kita nyerahkan kepada swasta. Ini sumber kehancuran Pak. Terus solusinya gimana? Dalam Islam begini Pak. Nah. Oh gitu. Oke kalau gitu kita rubah. Nah, jadi jangan mencela dakwah yang di parlemen, jangan juga di parlemen mencibir dakwah di ekstra parlemen. Harmonis, itu
itu tadi, cakar-cakaran. Yang di luar parlemen bilang apa? Lu di parlemen tuh, yang dalam parlemen, lu ngomong doang lu. Lu gak tahu caranya gimana dakwah di parlemen. Repot mas. Jadi gimana caranya? Sinergi. Ibaratnya saya mau ngancurin rumah antum, ya. Kemudian beliau bilang, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Fondasinya udah saya hancurin, oke. Udah beres semuanya? Belum Ustaz. Cepat-cepat keluar, 5 menit lagi. Kenapa? Saya mau ngerahkan bazoka nih dari luar nih. Antum jangan di dalam. Antum di dalam tak bom, mati beliaunya. Nah itu yang terjadi sekarang. Ayo hujat-hujatan gak selesai-selesai. Masya Allah, Robby. Bush, Clinton, ya, Tony Blair itu takut sama khilafah. Kita masih debat, khilafah itu wajib apa enggak? Kan lucu. Khilafah itu sudah jelas kewajibannya. Seluruh ulama sepakat khilafah itu wajib. Kita tuh masih debat lagi. Mana mungkin di Indonesia? Nggak mungkin lah. Indonesia plural, satu. Kedua, nanti kalau syariat diterapkan gimana yang non muslim? Ya Allah, yang non muslim aja udah ridho. Malah orang Islam yang nggak ridho. Sekarang yang muslim mana, yang kafir mana? Bush aja ketakutan. Bush ketika pulang dari Irak, dia bilang apa? Kita harus mewaspadai the Caliphate. Dia sebut the Caliphate yang akan tegak, yang wilayahnya dari mulai Spain into Indonesia sampai Indonesia. Coba, Bush aja udah takut. Bahkan NIC, National Intelligence Council Amerika sudah meramalkan khilafah yang sesungguhnya, mohon maaf bukan yang sekarang itu sudah akan tegak tahun 2020. Sekarang tahun berapa? 2015, sekitar 5 tahun lagi. Kalau antum masih hidup. Jadi Barat aja sudah nganalisis gitu loh. Barat itu bilang, wih the Caliphate awas, bahaya. Dia udah bilang 2020 tegak. Malah kita bilang, masa si Ustadz wajib? Setahu saya enggak Ustadz. Ustadz saya bilang enggak wajib. Antum. Capek saya jelasinnya. Antum buka kitab seluruh ulama. Enggak ada yang ikhtilaf, enggak ada yang mengatakan itu sunnah, enggak ada. Semuanya sepakat fardu kifayah. Tahu namanya fardu kifayah? Kalau tidak tunai, tidak tuntas jadi apa? Fardu ain. Wajib masing-masing. Ayo perjuangkan. Cuma yang kayak gini-gini ini materinya jarang. Nanti ustadznya panas nih, ustadznya. Justru yang kayak gini ini yang unik. Kenapa? Jarang dikaji. Masalah-masalah lain sudah terlalu banyak. Kenapa? Ini memang materi-materi yang berbahaya. Berbahaya apa? Dia akan mengganti posisi sistem. Kalau materi sabar, syukur itu masalah pribadi. Ini masalah sistem. Makanya tadi saya sampaikan, udah siap nih materinya agak panas. Gak apa-apa Ustaz, teman-teman itu suka tuh materi itu. Justru saya datang ke sini karena materi itu. Ya udah gak apa-apa. Ya, jadi harus disampaikan ini, coba lihat. Bagaimana ini masalahnya sudah begini. Berarti apa? Berarti mau gak mau kita harus kembali lagi kepada Islam. Islam yang kafah. Nah jadi bagaimana Ustaz? Apakah kita harus keluar? Enggak. Mbak mau keluar kemana? Enggak ada Madinah di luar Mbak. Enggak ada Madinah. Kecuali ada kabar. Alhamdulillah perjuangan kaum muslimin di Palestina sudah tegak khilafah Islamiyah di sana. Sebagaimana janji Rasulullah di wilayah Syam sekitarnya. Maka kemudian ya kita boleh bergabung di sana. Jika negeri ini enggak mengancam akidahnya boleh bergabung ke sana. Jika tidak, tidak. Ya. Nah jadi sekarang kondisinya bukan kemudian uzlah atau kemudian meninggalkan suami, anak istri. Enggak, jadi gimana? Merubah. Gimana cara ngerubah? Kalau kita belum dirubah. Bahasa saya kemarin saya nge-tweet tentang apa? Power bank. Power bank mau ngecas harus diapain? Harus dicas, karena saya pun dicas. Saya setiap Jumat pagi seminggu sekali duduk manis. Di guru saya, salah satunya Ustadz Hafiz Abdurrahman yang sering datang ke sini. Seminggu sekali, kitabnya kitab Arab Gundul. Saya sekarang sedang mengkaji Adhizah Daulatil Khilafah, struktur negara khilafah. Jadi kementerian-kementeriannya, biru-birunya dikaji semua, dalil-dalilnya ada semua. Dan itu gak banyak yang tahu, disembunyikan, untold, gak diceritakan. Nah kalau berminat mengkaji itu, ada rencana saya, Ustadz Hafiz dan Ustadz Felix Siau membuka forumnya. Namanya Forum Kajian Islam, ya kafah, itu nanti akan dibuat forum ekonomi semua, sistem mata uang, wah pokoknya sistem ekonomi.
Sistem politik, sistem sosial, sistem pidana, lengkap dengan ahkamul bayinat. Tahu ahkamul bayinat? Hukum pembuktian. Kalau misalnya antum dituduh berzina, mana yang membuktikan bahwa antum berzina? Mana dalilnya? Mana? Ada semuanya di situ. Subhanallah, lengkap. Ya, insya Allah nanti akan kita umumkan di Majelis Cinta Quran, nanti kan kita ajak untuk lebih ngaji lagi. Nah, kalau kita sudah terinstal Islam utuh tadi, kita bisa nginstal kepada yang lain. Bagaimana kita mau nginstal? Kita bisa ngebongkar, nggak bisa masang, nggak boleh gitu. Jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam hebat, dia ngebongkar sistem. Walid bin Al-Mughirah, tokoh-tokoh itu dikumpulin semuanya. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Tabat celaka ya Muhammad, celaka kedua tangan kau Muhammad, kamu kumpulkan kami ini cuma dengar ocehan murahanmu, digituin. Apa kata Rasulullah? Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha waritun. Kamu dan apa yang kamu sembah itu adalah bahan bakar api neraka dan kamu di dalamnya. Tabat syada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Rasul itu dia ngancurkan peradaban masa itu, sistem masa itu, terus kemudian mengasihi sistem alternatif. Nah kita tuh nggak punya sistem alternatif, gimana? Nah jadi insya Allah PR kita masih berat, masih banyak. Nih mandi wajib aja banyak yang nggak tahu nih. Iya Ustadz nggak pernah mandi wajib tuh kan nggak tahu. Sholat jenazah aja banyak nggak tahu. Baca Quran aja banyak yang nggak tahu. Makanya saya dirikan Cinta Quran. Nggak bisa baca Quran. Kemarin saya baru pulang dari Aceh. 74% warga Banda Aceh, warga Aceh bukan Banda Aceh, seluruh warga Aceh nggak bisa baca Quran. 74%. Jadi kalau ada 100%, ada 100 orang Aceh, diperkirakan kalau diambil acak 74-nya itu nggak bisa baca. Baru pulang, ya. Diundang sama wali kota Banda Aceh untuk bebasin buta aksara Quran. Di mana? Serambi Mekah. Serambi Mekah aja begitu, gimana yang nggak serambi? Ayolah belajar lagi lah, banyak lah PR. Saya aja setiap Jumat sore saya masih belajar tahsin. Ya, nggak ada ya teman saya di sini. Ada teman tahsin saya masih belajar tahsin. Jangankan saya, Ustadz Yusuf Mansur aja masih belajar tahsin. Kita ini semuanya murid belajar, jangan sombong. Ya, masih belajar tahsin. Mahrut susuknya masih berantakan kok. Beliau tadi bacaan Qurannya enak banget itu saya bisa. Nangis sendiri bacanya. Kenapa? Tahsinnya enak. Lah kalau tahsinnya berantakan, repot mas. Ya, nah belajar tahsin. Apalagi mandi junub nggak tahu, sholat gaib aja nggak tahu, sholat tasbih aja nggak tahu. Coba mas sholat tasbih, gimana caranya sholat tasbih? Mas berapa tahun jadi orang Islam? Ya 45 tahun. 45 tahun nggak pernah sholat tasbih, nggak pernah, nggak tahu sholat tasbih. Belajar. PR kita banyak. Ya. Jadi insya Allah pulang dari sini kita buka-buka lagi semuanya ya. Belajar lagi tentang wudhu aja masih banyak wudhunya berantakan. Tentang jilbab tuh banyak jilbabnya yang belum benar. Maaf kerudungnya belum benar, jilbabnya juga belum benar. Kenapa? Nggak bisa bedain mana kerudung mana jilbab. PR kita banyak. Insya Allah saya juga masih belajar. Saya masih murid dari murid masih terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya kepada para asatid yang hadir di sini maupun nanti yang direkam tim Saling Sapa. Teman-teman yang dirahmati Allah bisa mengunjungi salingsapa.com. Salingsapa.com adalah website yang di sana ada tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh umat di sana semuanya mengisi sesi masing-masing dan kita bisa akses di sana. Saya mendukung salingsapa.com, dakwah digitalnya luar biasa, semuanya bisa kita tonton di sana. Ustadz Bakhtiar Nasir ada di sana, Ustadz Yusuf Mansur ada di sana, semua ustadz-ustadz kita ada di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.